pengukuran temperatur suhu dimulai tanggal 4 Oktober. Jadi ada jeda pengukuran suhu dari tanggal 23 September, berarti tanggal 24 ya, tanggal 24 sampai dengan tanggal 30 tidak dilaporkan. Ini aturannya begitu. Tapi akan lebih bijaksana selama tanggal itu Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran tetap diukur temperatur suhunya. Tapi yang menjadi kewajiban melaporkan PTM 1 tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 23 September. PTM kedua dimulai tanggal 4 Oktober sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Bukan ketentuan, bukan. Karena harapannya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan melalui instruksi Sekda, pada saatnya nanti kegiatan ini akan memasuki masa new normal. Yang berikutnya lagi, dalam rangka uji coba PTM kedua, masing-masing kecamatan di bawah naungan Bapak Korwil memilih satu lembaga KB dan satu lembaga TK yang akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan alhamdulillah untuk yang Bayu Mikir ada 2 TK ya Pak? Oh, 1 TK, 1 KB. Kalau tidak salah KB-nya itu Al-Ikhlas dan TK-nya Dharma Wanita. Jadi ini sudah benar ya? Oke. Mulai tanggal 4 kan? Oke. Mulai tanggal 4. Nah, perlu kami sampaikan ini kepada kelompok KB dan TK. Ini masa-masa yang sangat rawan. Pihak sekolah hanya bisa menerima pembelajaran PTM itu hanya 1 sesi 5 orang. Masing-masing kelas terbagi menjadi 2 sesi. Artinya dalam kegiatan itu dalam sehari hanya 10 siswa. Kalau seandainya KB itu terdiri atas 15 siswa, maka mau tidak mau harus menjadi 1 sesi, 1 kelompok, sesi 1 dan sesi 2 10 siswa. Untuk hari berikutnya baru sesi kedua hanya terdiri 5 siswa saja, karena siswanya 15. Nah, ini yang harus dipahami. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Kelompok yang lain sesuai dengan arahan Bapak Korwil tadi sudah disampaikan, sudah secara panjang lebar. Oleh karenanya begini Bapak Ibu, khususnya kepala sekolah, peraturan yang sudah ditegaskan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, turunannya adalah diperkuat oleh Dinas Kesehatan, maka harus dipelajari, dipahami secara benar. Apa persoalan yang mendasar? Apabila ada pihak ketiga yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, munggah persoalan dalam hitungan detik. Nah, ini yang jadi pertama. Oleh karenanya Satgas Covid pada masing-masing satuan pendidikan mohon dengan segala hormat. Yang pertama, sambut siswa itu dengan senyum. Ukur temperatur suhu, batasi kerumunan pengantar. Maka di pihak dari PTM kedua nanti saya akan Satgas Covid kecamatan akan memprioritaskan titik kumpul. Titik kumpul pada pengertian ini, yang pertama adalah titik antar dan titik jemput. Yang kedua adalah titik perkumpulan ibu-ibu rempong yang mengantar anaknya di warung. Ini mohon maaf, ya. Ini saya tegaskan itu. Karena apa? Kasus di Semarang. Kenapa perjalanan PTM ditutup di tengah jalan? Bermula dari titik perkerumunan itu. Saya mohon dengan segala hormat melalui Pak
Korwil instruksikan dengan tegas ya. Sorry, bukan dulu kan. Mohon kerjasamanya gitu. Mohon kerjasamanya terutama kepada kepala sekolah SD, SMP, kalau saya yakin karena besar-besar semua. Ya. Mereka jarang lihat ya Pak ya. Mereka menggunakan kendaraan tersendiri ya. Artinya titik kumpul itu hanya pada saat kita menerima kedatangan siswa sama dengan tempat parkiran itu saja. Kemungkinan besar emak bapak rempong-rempongnya tidak antar. Tapi yang sering rawan terjadi ini di SD, ya. Bahkan di SMP juga masih banyak, karena mereka juga pada waktu kemarin kan hanya 2 jam pelajaran kan, ya. Nah yang ini yang menjadi prioritas. Artinya pada PTM kedua dipersilakan kepada Bapak Ibu kepala sekolah di masing-masing satuan pendidikan untuk menentukan titik kumpulnya di mana. Kami akan melihat. Karena secara prokes kemarin alhamdulillah Pak Taufik hampir seluruh sekolah ini sudah mematuhi protokol kesehatan. Dan yang mungkin yang kemarin pada waktu PTM 1 belum sempurna, mohon kiranya untuk disempurnakan. Yang kurang bagus dibagusi, yang jelek diperbaiki. Untuk selanjutnya ini ada tugas pokok, ini tugas Pak Korwil, tapi kami mohon dengan hormat kepada masing-masing satuan pendidikan. Pada masa PTM kedua akan ada diuji cobakan 2 satuan pendidikan. Ada 2 satuan pendidikan yang akan memperlakukan PTM itu 100%. 1 SD dalam 1 kecamatan, 1 SMP dalam 1 kecamatan. Dengan catatan, ada dengan catatan lagi. Pesan dari Pak Sekda dan Pak Dinas Pak Musni, pilih sekolah yang menengah. Pilih sekolah yang menengah. Kewajiban Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin akan menerjunkan 30 personil untuk 15 kecamatan. Jadi masing-masing kecamatan akan ada 2 personil. Tracking siswa dan tracking tenaga pendidik. Jadi nanti petugas Korwil mengusulkan sekolah SD sekolah ini, SMP sekolah ini. Setelah data itu masuk, baru Dinas Kesehatan terjun ke sekolah itu untuk men-tracking seluruh peserta didik dan tenaga kependidikan. 1 minggu berikutnya tracking ulang. Cuma hanya 2 sekolah ini saja, 2 sekolah ini saja. Kalau dalam perjalanan uji coba 100% pada 2 satuan pendidikan itu normal, tidak terjadi lonjakan, maka sekolah-sekolah yang lain akan memasuki masa new normal. Tapi harus ada uji coba, kan ada sampelnya dulu. Kita tidak bisa, katanya pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Satgas Covid tidak bisa memberlakukan begitu saja. Harus ada bukti fisik, harus ada tindakan real yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan alhamdulillah khusus untuk Kecamatan Banyuicir, masalah vaksin remaja itu laporan di Dinas Kesehatan itu peringkat tertinggi, tetapi belum mendongkrak presentasi. Mengapa? Vaksin yang dikirim ke Bayu relatif lebih tinggi, tapi sasarannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang lain. Maka rumus Pak Tabrani, Pak Pamuji, kalau rumus matematika, besar akumulasi dibagi dengan besar membagi, maka presentasinya sangat kecil. Mungkin begitu ya Pak Tabrani? Kalau orang bahasa lain misalnya, iya. Tapi semakin kecil yang di drop, kecil pula sasarannya, presentasinya tinggi. Untuk Kecamatan Banyuicir per gimana Pak? Hari Jumat kemarin itu tanggal 3. Tanggal 1 Oktober untuk Kecamatan Banyuicir presentasi untuk vaksin remaja
baru mencapai 12,91. Ya. Nah ini mohon maaf kepada rekan-rekan Satgas Covid dari PKM Puskesmas Bayulicir dan Sukajaya, mohon kiranya untuk sasaran remaja, karena ini kan vaksin itu digabung ya, vaksin itu digabung. Jadi untuk PKM melaksanakannya itu mulai usia 12 tahun sampai ke atas, dan tidak menutup kemungkinan pada saat vaksin itu yang 12 tahun sampai ke atas itu ada di dalamnya adalah peserta didik kita. Ada informasi terbaru Pak Korwil, ini kemarin sudah ada Pak Amriansyah dari Polres, ini ada vaksin gotong royong. Polri akan melaksanakan target vaksin remaja, tetapi kita minta datanya. Jadi kita minta tolong nanti Pak Korwil. Jadi untuk sasarannya kelas SMP dulu. Saya minta tolong yang SD kelas 6 ada yang usia 12 tahun tak? Ada. Nah nanti mungkin Pak Korwil yang menjelaskan. Artinya begini, siswa yang berusia 12 tahun ke atas, apakah itu berada di satuan pendidikan sekolah dasar, SMP, SMA, MA dan SMK, minta tolong didata secara keseluruhan. Karena ini keterkaitannya dengan permintaan vaksin. Jadi nanti yang SMP 7, 8, 9 saya sudah ada di bulan. Dan saya minta kepada masing-masing kepala sekolah di satuan pendidikan untuk bisa melaporkan kepada Korwil bahwa jumlah siswa di sekolah A 200 misalnya, yang sudah tervaksin 50, berarti kekurangan vaksin 150. Nah ini data ini harus akurat, karena ini nanti ada vaksin gotong royong, ada vaksin dari Polri, ada vaksin BIN, ada vaksin dari Dinas Kesehatan yang dikelola melalui pemerintah daerah di Satgas Covid Kabupaten. Ini untuk mempermudah pihak puskesmas di Satgas Covid Kecamatan untuk bisa mengakomodir. Ini mudah-mudahan ini ada sinyal bagus, maka kita harus bisa mengambil sinyal itu. Tapi kalau kita berpangku tangan, ya, tunggu saja. Jadi kalau kita hanya menerima bagian itu, alhamdulillah bahwa Kecamatan Bayulicir melalui 2 PKM ini bekerja maksimal, patut dihargai, patut diberikan apresiasi. Kapus, mohon kiranya nanti pada saatnya akhir ada sertifikat dari Korwil ada, uang jajan dari Korwil ada, dari Satgas sudah kami 2 baik. Iya. Kira-kira itu. Ya, anak selesai. Untuk pelaksanaan PTM kedua akan dimulai tanggal 4 itu tadi. Ya. Jadi kami nanti minta yang pertama sekali pada Bapak Ibu kepala sekolah, siapkan dulu SK Satgasnya untuk PTM kedua. Jadi SK Satgas Covid PTM kedua judulnya. Kalau misalnya orang-orang yang mau ikut saja ya monggo. Kalau selama ini sudah menurut pengalaman Bapak Ibu penilaiannya sudah bagus, lakukan seperti yang itu. Tapi kalau seandainya Satgas Covid itu belum berjalan maksimal, silakan Bapak Ibu yang tahu kapasitas jalan. Yang kedua tadi saya minta pengukuran temperatur suhu dari tanggal 23 Agustus sampai dengan 23 September 2021. Bonusnya adalah tanggal 24 Agustus sampai dengan tanggal 3 September. Di sampai 3 Oktober, 3 bonusnya dari tanggal 24 ya, 24 September. Bonusnya tanggal 24 September sampai dengan tanggal 3 Oktober. Karena Bapak Ibu kan melaksanakan PTM terus kan, jadi artinya temperatur suhu tetap di. Dan yang terakhir yang perlu kami sampaikan, nanti kami akan koordinasi dulu dengan Korwil, koordinasi lagi dengan PKM, Puskesmas Sukajaya dan Bayulicir untuk mengadakan evaluasi terakhir. Dan kalau bisa ini Pak Korwil, jadi tindakan kita evaluasi supaya jangan tujuh cabut. Bagaimana kalau saya menyarankan? Jadi pada waktu Satgas Covid mengadakan evaluasi langsung mengecek seluruh perlengkapan yang ada di satuan masing-masing untuk persiapan PTM 2. Jadi sekali datang untuk 2 tindakan. Ya, saya lebih simpel.
Atau mungkin bisa jadi silakan nanti diatur oleh Pak Korwil bagaimana cara mengakumulasi SK dan temperatur pengumpulan temperatur suhu. Apakah itu mau dikoordinir dulu masukkan di Korwil atau kita langsung datang sekaligus untuk persiapan PTN kedua. Nah, kalau PTN kedua berarti kita datang ke sekolah itu, sekolah itu di malam-malam di tempat, kita datang mengambil tugasnya itu tadi sama persiapan untuk PTN kedua. Nanti silakan Pak Korwil punya kebijakan, punya otonomi untuk mengatur di masing-masing satuan pendidikan. Kami hanya menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi kami Satgas Covid Kecamatan. Dan yang perlu kami sampaikan bahwa Satgas Covid ini terdiri dari ketua Satgas adalah camat, anggotanya adalah direktur rumah sakit umum, kepala puskesmas Sukajaya Bayunicir, kepala puskesmas Sukajaya, Kapolsek dan Desramil, serta untuk Korwil ini dimandatkan kepada Korwilnya atau mungkin Korwil memandatkan kepada pengawas pembina pada masing-masing wilayah. Silakan, yang penting terwakili karena mereka yang punya wilayah. Jadi kami datang soal kepada yang punya wilayah. Mungkin hanya itu yang perlu kami sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan nanti ada sesi tanya jawab ya. Mungkin hanya itu yang perlu kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sekali lagi titip kepada Bapak Ibu, para kepala sekolah, utamakan kesehatan warga sekolah karena itu merupakan jaminan untuk kita bisa memasuki masa new normal. Mudah-mudahan wabah ini tidak berlangsung lama karena informasi pada hari ini kata Kepala Dinas bahwa Kabupaten Musi Banyu sudah zona hijau. Kewaspadaan perlu ditingkatkan. Kita jangan lengah, terutama daerah-daerah perbatasan atau daerah-daerah yang sering mobilisasi masyarakat luar lebih tinggi. Itu yang perlu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Korwil untuk melanjutkan. Bila kita berdoa dari dia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.